Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Gita Novia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak ini adalah materi pertama Anda di kelas 10 di semester 1. Pertama-tama, saya akan menjelaskan untuk kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar ini merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Nah, untuk materi persamaan nilai mutlak ini, peserta didik harus dapat menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Kemudian, untuk keterampilannya, peserta didik harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik model pembelajaran private classroom menggunakan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Dikarenakan peserta didik belajar secara daring, maka peserta didik harus mempunyai akun Google. Kemudian nanti sesuai arahan oleh guru segera bergabung ke Google Classroom. Nah, model pembelajaran private classroom ini adalah pembelajaran yang menggabungkan pertemuan di kelas dengan pembelajaran secara offline. Pada private classroom, hal-hal yang biasa dilakukan di dalam kelas seperti menjelaskan materi, memberikan tugas, latihan, dan tugas rumah dipindahkan menjadi pembelajaran online. Oke, kita masuk ke materi ya. Yang pertama harus peserta didik pahami adalah konsep nilai mutlak. Perhatikan, ada sebuah kapal selam yang berada di permukaan laut ini. Anggap saja permukaan laut ini berada di titik 0 meter. Jika kita melihat pada garis bilangan berikut, berarti 0 ke bawah adalah tandanya negatif ya. Jika kapal selam turun ke bawah sebanyak 10 meter, apakah disebutnya jaraknya min 10? Pasti bukan. Jawabannya pasti 10 meter di bawah permukaan laut. Begitupun jika turun lagi ke 20 meter, apakah jaraknya di min 20 meter? Tentu tidak. Ya, tapi dibacanya berarti menjadi 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, begitupun ada garis bilangan di sini. 0 ke kiri dibacanya adalah tepat 5 satuan dari 0. Begitupun ke kanan dibacanya tepat 5 satuan dari 0. Jadi untuk nilai mutlak, jarak negatif itu selalu positif. Ya. Jadi konsep nilai mutlak itu adalah sama dengan konsep jarak. Nilainya tidak pernah bernilai negatif. Jadi nilai di dalam tanda mutlak itu selalu positif. Perhatikan. Notasi nilai mutlak seperti ini ya. Ada garis 2, dalamnya ada persamaannya, dibaca nilai mutlak dari X. Perhatikan garis bilangan berikut. Ada 0 ke kiri sebanyak 4 langkah. Kalau pada garis bilangan terlihatnya di min 4. Tapi jika ini harga mutlakan, maka harga mutlak dari min 4 adalah 4. Begitupun jika dari 0 ke kanan 4 langkah, harga mutlak dari 4 adalah 4. Betul. Coba sekarang ada soal seperti ini. Berapa hasilnya? Harga mutlak dari min 4 ditambah 5 dikurangi min 3. Harga mutlak dari 4 adalah? Betul, 4. Harga mutlak dari 5? 5 ya, tetap. Harga mutlak dari min 3? Berapa? Betul, 3. Berarti hasilnya berapa? 4 tambah 5, 9 dikurangi 3? 6, betul. Kemudian, 4 tambah 2 dikurangi 3 dikurangi 8. 4 tambah 2?
Betul, 6 dikurangi 3 dikurangi 8 dalam tanda mutlak min 5 ya. Harga mutlak dari min 5 adalah 5. Berarti hasilnya adalah 1. Betul. Lagi. 2 dikurangin 5 dikali harga mutlak 4 tambah 1. Harga mutlak dari 2 dikurangi 5. Harga mutlak dari min 3. Betul, harga mutlak dari min 3 adalah 3 ya, dikali 4 tambah 1, 5. Harga mutlak dari 5 adalah 5. Hasilnya adalah 3 kali 5. Berarti betul, 15. Lanjut. 6 dikurangi harga mutlak min 2. 6 dikurangi harga mutlak min 2 adalah 2 ya. Ditambah harga mutlak dari min 5. Betul, 5 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 6 dikurangi 2, 4 tambah 5, 9. Tambah 1. Betul, 10. Ya, mudah bukan? Kita lanjut ya. Pengertian nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis tidak atau tanpa memperhatikan arahnya. Jadi dia mau jarak tadi ke 0 dari 0 ke negatif, tetap dibaca adalah positif ya. Nilai mutlak suatu bilangan real dinotasikan sebagai di sini harga mutlak sama dengan, nanti pengertiannya 2 ada di X kan, jika X lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua diminkan X-nya. Dari sini ya, jika X-nya kurang dari 0. Misalnya ada seperti ini. Permasalahan persamaan nilai mutlak. Misalnya ada persamaan, kemudian ini ada K, K-nya lebih dari sama dengan 0. AX tambah B sama dengan mutlak ya, bagaimana pengerjaannya? Mutlak sama dengan persamaan yang tanpa tanda mutlak, bagaimana pengerjaannya? Kita perhatikan berikut contohnya. Tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak berikut. Harga mutlak 2X min 5 sama dengan 3 adalah 2X min 5 sama dengan 3. Yang pertama ya, 2X sama dengan 3 ditambah 5, jadi pindah ruas. Min 5 ini pindah ruas. Maka 2X sama dengan 3 tambah 5, 8. Maka X-nya adalah 4. Atau, karena tadi yang ada yang diminkan, berarti ada 2X min 5 sama dengan min 3. Kemudian 2X min 5 pindah ruas, jadi positif 5. Terus 2X sama dengan min 3 tambah 5 sama dengan 2. Maka 2X sama dengan 2. Maka X-nya adalah 2 dibagi 2, yaitu 1. Nah, ada cara 2. Cara 2 adalah dengan mengkuadratkan kedua buah ruas. Jadi, harga mutlak 2X min 5 kita kuadratkan, tanda mutlaknya hilang, sama dengan 3 kuadrat. Maka hasilnya menjadi 2X kuadrat adalah 4X kuadrat. 2 kali 2X kali min 5 adalah min 20X, min 5 kuadrat adalah 25, sama dengan 3 kuadrat adalah 9. Kemudian 9-nya pindah ruas, menjadi 25 dikurangi 9, berarti menjadi 16, sama dengan 0. Kebetulan bisa diperkecil, semua ruas, semua ini dibagi 4 semuanya ya. Jadi 4X kuadrat dibagi 4X kuadrat, 20 dibagi 4 adalah 5, 16 dibagi 4 adalah 4. Nah, untuk mencari atau memperoleh nilai X-nya, kita gunakan cara pemfaktoran. Masih ingat dengan pemfaktoran? Harus ingat ya, ini materi di SMP sudah sering dipelajari. Ini kita cari dua buah bilangan, dikalikan harus 4, dijumlahkan harus min 5. Jadi, untuk mengisi ini adalah, carilah dua buah bilangan, dikalikan harus 4. Dijumlahkan harus min 5, berarti bilangannya adalah min 4 dan min 1. Kenapa? Karena min 4 dikali min 1 adalah 4. Min 4 ditambah min 1 adalah min 5. Maka hasilnya sama, X dikurangi 4, maka pindah ruas X sama dengan 4, dan X dikurangi 1 sama dengan 0, maka X-nya adalah 1. Jadi cara 1 maupun cara 2, hasil X-nya harus sama. Betul. Kita lanjut. Kemudian ada contoh lagi.
Masih soal yang tadi ya, 2x min 5. Harga mutlak 2x min 5 sama dengan 3. Jadi cara cepatnya adalah kita tinggal cari dua bilangan x ini, 2x min 5 sama dengan 3. Nah, dikali jumlahnya harus 3 gitu ya, jadi dua buah bilangan. Jadi kamu harus tahu berapa aja nilai walaupun min hasilnya harus 3. Misalnya kalau kamu cari 2 kali 1, 2 kali 1 2 dikurangin 5 min 3, harga mutlak min 3 adalah 3, berarti angka yang pertama adalah 1 gitu ya. Nah, kita ambil yang pertama misalnya kita ambil 4 nih, 2 kali 4 8 ya, maka dikurangin 5 hasilnya adalah 3, maka harga mutlak dari 3 adalah 3. Nah, yang satu tadi sudah dihitung sama kita ya gitu. Jadi lebih mudah. Sama cara ini. Jadi kalau option, nanti kalau soalnya pilihan ganda, kamu tinggal dilihat aja. Di situ disesuaikan pilihannya mana dan mana. Gitu. Oke, lanjut. Bagaimana jika seperti ini? 3 dikurangi 2x sama dengan 7. Jadi 2x-nya ada di sebelah kanan ini. Tadi kan di depan, di sini posisinya. Sekarang kita balik seperti apa? Sama caranya, kita cari dua buah bilangan. Nah, ibu udah ada kasih clue nih. Min 2, silahkan substitusi. 3 dikurangi 2x, berarti 2 kali 2. 2 kali min 2, berapa? Oke, 3 berarti ditambah 4 jadinya kan 7. Harga mutlak dari 7 adalah 7. Satu bilangan lagi, berapa? Coba silahkan. Betul, 5. Coba substitusi ke X. 3 dikurangi 2 kali 5, 10. 3 dikurangi 10, min 7. Betul, harga mutlak dari min 7 adalah 7. Jadi, nilai X-nya adalah min 2 dan 5. Jika seperti ini sekarang soalnya. Harga mutlak 4X tambah 3 sama dengan harga mutlak X dikurangi 2. Jadi ketemu soal mutlak dengan mutlak, ruas kiri ruas kanannya. Sama pengerjaannya, yang satu dipositifkan, yang satu dinegatifkan. Cara 1, 4x tambah 3 sama dengan x min 2. Oke, 4x pindah ruas nih x ini, menjadi min x, 3 pindah ruas jadi min 3. Jumlahkan, min 3 dikurangi 2, min 5, 4x kurangi x adalah 3x. Maka x-nya adalah min 5 dibagi 3, maka hasilnya min 5 per 3. Atau diminkan yang ruas ininya, jadi min x dikurangi 2. 4x tambah 3 sama dengan min kali x min kali min 2 adalah positif 2. Maka 4x min x pindah ruas jadi x sama dengan 3 pindah ruas jadi min 3 tambah 2. Maka hasilnya min 1, maka x-nya adalah min 1 dibagi 5 adalah min 1 per 5. Kemudian cara keduanya gimana? Sama, tinggal kuadratkan. Berarti menjadi 4x tambah 3 kuadrat sama dengan x min 2 kuadrat. Maka menjadi 4x kuadrat 16x kuadrat, 2 kali 4x, 2 kali 3, 24x, ditambah 3 kuadrat adalah 9, sama dengan x kuadrat adalah x kuadrat, 2 kali x kali min 2, min 4x, min 2 kuadrat adalah 4. Pindah ruaskan semuanya ke sebelah kiri. 16 dikurangi 1, 15. 24 dikurangi min 4, berarti menjadi ditambah 28x. 9 dikurangi 4, berarti menjadi 5, sama dengan 0. Maka pemfaktorannya kita buat seperti ini. Ya, jadi dikalikan harus 15, berarti cari dua buah bilangan, dikalikan, nanti menyesuaikan ya. Nanti dalam pertemuan selanjutnya kita bahas kenapa ini mengingatkan, bukan membahas, mengingatkan materi di SMP. Jadi X1-nya adalah ini tinggal keluar min 1 bagi 5, min 1 per 5, dan 3X tambah 5, positif 5-nya pindah ruas jadi min 5, min 5 dibagi 3. Jadi X yang keduanya adalah min 5 per 3. Jadi sama ya, ruas kiri dengan cara 1 dengan cara 2 harus sama. Nah, kalau soalnya begini sekarang, yang satunya mutlak, ya satunya tidak dapat mutlak. Nah, kalau soalnya seperti ini, kamu harus menentukan syarat. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi. Caranya adalah dengan mengeluarkan nilai X tambah 1 ini. Jadi yang dalam mutlak dikeluarkan.
berarti menjadi X tambah 1 sama dengan 0. X-nya berarti sama dengan positif 1, pindah ruas jadi min 1. Maka X-nya yang pertama adalah, perhatikan ini syarat kita yang di definisi. X yang pertama, X-nya sudah dapat min 1, berarti yang pertama jika X lebih dari sama dengan 0, berarti X-nya lebih dari min 1, karena X-nya sudah diperoleh nih 1. Yang kedua, X-nya kurang dari min 1. Jadi inilah syarat yang masuk nanti untuk pengerjaan soal. Jadi ada batas-batas kalau soalnya seperti ini. Ya, batasnya diambil dari nilai yang di dalam tanda mutlak. Yang pertama tadi untuk X lebih dari sama dengan min 1, maka X tambah 1 sama dengan 7 dikurangi 2X. Sama ya dengan yang pengerjaannya dengan yang awal tadi. Pindah ruas menjadi 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Memenuhi enggak? Kita lihat, ini hasilnya X-nya 2. Ya, ini X-nya lebih dari min 1. Apakah 2 lebih dari min 1? Betul, berarti dia memenuhi. Yang kedua, untuk X-nya kurang dari min 1. Kalau kurang, berarti si 7 min 2X ini diminkan. Jadi min 7 dikurangkan tanda kurang dari ya. Diingat dengan yang tadi si definisi, kalau kurang dari berarti X-nya diminkan. Berarti min 7 dikurangi 2X. Jadi min 7 tambah 2X, pindah ruas 2X-nya min 2X. Hasilnya X dikurangi 2X adalah min X, min 7 dikurangi 1 min 8, maka X-nya adalah 8. Nah, lihat sekarang. Apakah 8 kurang dari min 1? Apakah 8 kurang dari min 1? Tidak, ya berarti X yang kedua adalah tidak memenuhi. Maka nilai X-nya hanya 2 saja. Jadi yang 8 tidak masuk himpunan penyelesaian, tidak termasuk nilai X-nya. Cara duanya, boleh kamu uji titik. Ya, uji titiknya, misalnya kita sudah memperoleh nih, kita nggak tahu nih syaratnya, ini ada syarat ini tidak, kita nggak tahu nih ada syarat ini, misalnya kelewat cara hitungnya. Tapi kamu udah terlanjur menghitung. Diperolehlah angka 2 dan 8. Nah, caranya adalah dengan bersubstitusi ke soal. Ya, misalnya X-nya kamu sudah dapat 2, berarti substitusi ke soal. Soalnya tadi X tambah 1 sama dengan 7 dikurangi 2X. Berarti harga mutlak 2 tambah 1 adalah 3. 7 dikurangi 2 kali 2 adalah 3. Maka harga mutlak dari 3 sama dengan 3. Berarti ini memenuhi. Yang kedua, misalnya sudah diperoleh nilai 8. Substitusikan ke soal, berarti menjadi X tambah 1 sama dengan 7 dikurangi 2X, maka 2 kali 8 ya, 8 tambah 1, 9. Harga mutlak dari 9, 9, tapi ini 7 dikurangi 2 ke 8 kan 16. 7 dikurangi 16 min 9, nah tidak sama. Ada 9 dikurang sama dengan min 9, berarti tidak sama. Sesuai, cara mana saja bisa ya, bisa menggunakan syarat, bisa menggunakan uji titik. Oke. Bagaimana jika persamaan nilai mutlaknya berbentuk persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka untuk memperoleh nilai XX-nya itu adalah dengan cara pemfaktoran. Atau kalau tidak bisa dengan pemfaktoran, bisa juga dengan rumus kuadratis. Atau juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi ada 3 macam penyelesaiannya ya. Pengerjaannya pada nilai mutlak ini sama dengan yang sebelumnya. Jadi harus diingat di definisinya. Ya, oke, kita lihat contohnya. Tentukan nilai X dari harga mutlak X kuadrat dikurangi 10X ditambah 20 sama dengan 4. Tetap diingat definisinya bahwa X-nya kalau dia lebih dari sama dengan 0 maka nilai dipositifkan. Rumusnya ya, bila X-nya kurang dari 0 maka dia dinegatifkan. Oke, perhatikan kita sebutkan satu-satu ya. Yang pertama, X kuadrat dikurangi 10 tambah 20 sama dengan 4, berarti yang pertama adalah dipositifkan. Yang kedua, dinegatifkan. Ini sudah tertera di sini. Kita hitung, X kuadrat min 10X tambah 16, ini diperoleh dari pindah ruasnya 4 ke 20 sama dengan 0. Maka faktorannya adalah X min 8 dikali X min 2. Karena min 8 dikali min 2 adalah 16. Min 8 ditambah min 2 adalah min 10. Maka X yang pertama adalah, betul, 8X yang kedua adalah 2. Atau, tadi sudah dinegatifkan 4, tinggal hitung, min 4 pindah ruas menjadi 24, hasil pemfaktorannya adalah
min 6 dan min 4. Min 6 dikali min 4 adalah 24. Min 6 ditambah min 4 adalah min 10. Maka X1-nya adalah dari negatif 6 pindah ruas jadi 6. Dari min 4 menjadi 4. Maka hasilnya HP-nya jadi banyak. Ada 8, 2, 6, dan 4. Kita urutkan dari yang terkecil. Maka X-nya adalah himpunan dari 2, 4, 6, dan 8. Seperti itu, mudah, sama saja ya pengerjaannya. Jadi harus memenuhi si definisi tadi. Atau bisa dengan uji titik. Misalnya, mau soalnya begini, bisa dengan cara tadi ya. Mau soalnya juga begini, sama dengan yang tadi. Bisa dengan definisi, bisa dengan uji titik. Oke, sekarang gimana kalau soalnya seperti ini? Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2X dikurangi 4 ditambah harga mutlak X dikurangi 7 sama dengan 5. Nah, ini adalah operasi aljabar persamaan nilai mutlak. Ya, jadi ada dua buah nilai mutlak dijumlahkan. Oke, pertama-tama kita tahu bahwa kalau ada dua buah nilai mutlak seperti ini, berarti kita buatkan 0 dulu untuk syarat. Ya, menjadi X dikurangi 7 sama dengan 0, maka X-nya adalah 7. Kemudian 2X min 4 sama dengan 0, maka X-nya adalah 2. Karena 4 dibagi 2 adalah 2. Karena nilai X-nya ada 2, maka kita perhatikan ada garis bilangan. Berarti ada 2 dan 7 pada garis bilangan. Ya, 2 ada di sebelah, kirinya 7 karena lebih kecil. Jadi ini tidak boleh sembarangan, sesuaikan dengan garis bilangan di mana posisinya. Nah, berarti ada 3 kondisi yang harus diselesaikan. Yang pertama, kondisinya adalah ada di sebelum sebelum 2, berarti ada 1, 0, sekian. Kondisi kedua ada di antara 2 dan 7. Kondisi ketiga adalah setelah 7. Seperti apa pengerjaannya? Perhatikan berikut. Kondisi 1 berarti kan sebelum 2, berarti dia posisinya adalah kurang dari 2. Nah, kalau kurang dari 2, berarti rumusnya pada definisi tadi berarti diminkan si fungsinya semua. Berarti menjadi berasal dari X min 7 menjadi min X min 7. Penjumlahan karena dikali min menjadi min, berarti min 2X min 4. Kemudian kalikan min X min 7 menjadi min X tambah 7. Min 2X min 4 menjadi min 2X tambah 4 sama dengan 5. Min X dikurangi 2X, min 3X, 7 tambah 4, 11, 11 pindah ruas jadi min 11, 5 dikurangi 11 berarti min 6, hasil akhirnya adalah min 6 dibagi min 3, hasil adalah 2. Kenapa di sini tidak memenuhi? Karena daerahnya adalah X kurang dari 2, bukan X kurang dari sama dengan 2, maka dia tidak memenuhi. Kondisi kedua, X lebih dari sama dengan 2. Kenapa lebih dari sama dengan 2? Kembali lagi ke tadi, si definisi. Jadi kalau yang lebih dari harus pakai sama dengan. Berarti X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 7. Maka kondisinya yang kurang dari, kembali lagi ke definisi, harus diminkan. 7 berasal dari persamaan yang depan kan, berarti diminkan. Nah, 2 karena lebih dari sama dengan, maka 2 ini tidak berubah tandanya, tetap positif sesuai dengan soal ya. Maka kita hitung hasilnya adalah 2. 2 kok memenuhi? Karena kondisinya adalah X lebih dari sama dengan 2, berarti 2 memenuhi syarat. Kondisi yang ketiga, X lebih dari sama dengan 7. Kembali lagi, kalau lebih dari harus pakai sama dengan. Kondisinya ada di setelah 7, berarti lebih dari sama dengan 7. Kalau lebih dari, berarti semuanya dipositifkan atau sesuai dengan soal. Ya, oke, tinggal turun. X min 7 tambah 2X min 4, maka X-nya ada 16/3. 16/3 itu berapa? Kok tidak memenuhi? Apakah ada di setelah 7? 16/3 kan sekitar 5 koma. Ya, 5 koma aturan ada di dalam sini. Berarti tidak memenuhi setelah 7. Ya, maka himpunan penyelesaiannya hanya 2. Bagaimana sampai sini? Bisa ya? Oke, selesai materinya sampai sini. Pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang grafik persamaan nilai mutlak. Oke, semoga membantu belajar kalian ya, anak-anakku kelas 10.
Semangat belajar, be smart student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.